Apa alasan utama bagi penolakan terhadap pengajuan visa student untuk belajar ke Australia? Seorang pejabat Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan ada 6 alasan utama. Salah satunya yang paling sering adalah pengakuan yang tidak jujur ketika mengisi formulir. Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne. Selamat datang di channel ini yang banyak membicarakan mengenai kehidupan, visa, maupun kerja di Australia. Hari ini saya akan membahas mengenai alasan mengapa permohonan untuk visa pelajar ke Australia ditolak. Data ini saya dapatkan dari seorang pejabat Departemen Dalam Negeri Australia ketika dia memberikan keterangan dalam sebuah pameran di Vietnam bulan lalu. Sama seperti dengan Indonesia, Vietnam juga semakin banyak mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Australia. Saat ini Vietnam masuk dalam peringkat 6 besar dalam jumlah mahasiswa internasional ke Australia. Angka di tahun 2022-2023 adalah 18.700 orang dan di tahun berikutnya meningkat menjadi 24.400 orang. Namun, dalam waktu yang bersamaan, jumlah persentase mereka yang disetujui untuk mendapatkan visa dari Vietnam juga menurun. Dari sebelumnya 91%, sekarang menjadi 76%. Angka terendah dalam 18 tahun terakhir. Jadi mudahnya untuk membayangkan bahwa sebelumnya dari 10 orang yang mengajukan visa untuk belajar ke Australia dari Vietnam, 9 orang diterima, 1 orang ditolak. Namun sekarang ini, dari 10 orang, hanya 7 yang diterima, 3 ditolak. Penolakan ini tidak terjadi terhadap pengajuan visa pelajar dari Vietnam saja, kata Catherine Trenter, seorang pejabat senior dari Departemen Dalam Negeri Australia yang berbicara di Ho Chi Minh City baru-baru ini. Trenter menyebut ada 6 alasan umum bagi penolakan sebuah visa pelajar. Pertama adalah dokumen yang tidak lengkap. Kedua, jawaban yang tidak memuaskan ketika diminta untuk memberikan data tambahan. Yang ketiga adalah jawaban tidak jujur mengenai niat untuk sekolah ke Australia. Keempat, pemalsuan dokumen. Dan 5, tidak memenuhi syarat kemampuan berbahasa Inggris. Dan 6, tidak memenuhi persyaratan dalam masalah dana untuk belajar ke Australia. Dan alasan paling utama menurut Catherine Trenter adalah dokumen yang tidak jujur. Kami akan menolak pengajuan visa bila tidak ada alasan yang masuk akal mengenai motivasi mereka untuk belajar ke Australia. Demikian kata Trenter. Jadi, seperti banyak diketahui memang, sebagian alasan mereka yang ingin belajar ke Australia adalah ingin untuk bekerja di sini. Dan niatnya untuk sekolah tidaklah serius. Ini yang tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa penolakan visa pelajar ke Australia dari berbagai negara sekarang semakin banyak yang ditolak. Berbicara mengenai dana, Trenter mengatakan bahwa calon siswa harus menunjukkan bahwa mereka memiliki dana untuk mendanai 3 hal, yaitu perjalanan ke Australia, uang kuliah, dan biaya hidup bagi mahasiswa tersebut dan juga keluarganya kalau mereka memang datang disertai dengan keluarga. Saat ini, persyaratan untuk biaya hidup per tahun adalah 29.000 dolar Australia atau sekitar 300 juta rupiah lebih. Departemen Dalam Negeri Australia juga mengatakan bahwa menurunnya mereka yang diterima untuk sekolah tidak ada hubungannya dengan asal negara pemohon. Semua visa student dinilai berdasarkan kriteria yang ada. Tidak ada perlakuan khusus berdasarkan kota ataupun negara asal seseorang. Semuanya didasarkan pada permohonan individu. Lalu berapa lama rata-rata proses pengajuan visa sampai disetujui atau ditolak? Menurut data Departemen Dalam Negeri Australia saat ini adalah sekitar 50 hari dengan maksimum 4 bulan. Sejak COVID selesai, Australia sama seperti juga negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru menjadi tujuan utama bagi para mahasiswa internasional untuk belajar. Sampai bulan April 2024 lalu, ada 780.000 mahasiswa internasional
yang datang ke Australia, peningkatan 21% dari tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2025, Australia sudah mengatakan bahwa akan mengurangi jumlah mahasiswa internasional menjadi sekitar 250.000 orang saja. Untuk itu, persyaratan pengajuan visa student ini telah diperketat. Dengan misalnya, hasil tes IELTS harus sekarang bernilai 6 untuk mereka yang mau masuk S1, selain juga memiliki dana yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi itu tadi bahasan mengenai penolakan visa student bagi mereka yang hendak belajar ke Australia. Alasan paling utama adalah ketidakjujuran dalam mengisi soal niat untuk belajar ke Australia. Saya Sastra Wijaya dari Melbourne, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.